Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Di sini gadis mau lanjutin video lagi, di mana gadis mau mengerjakan soal yang 9, ini salah penulisannya. Eh, di mana soalnya itu buat program cek dua inputan bilangan. Kalau genap plus genap sama dengan genap, maka cetak benar. Jika genap plus genap sama dengan ganjil, maka cetak salah. Jika genap plus ganjil sama dengan ganjil, cetak salah. Jika genap plus ganjil sama dengan genap, maka cetak benar. Banyak kan penulisan yang salah. Cetak benar. Ganjil plus ganjil sama dengan genap, maka cetak benar. Kenapa? Kemudian untuk ganjil plus ganjil sama dengan ganjil, maka benar deh, tadi genap ganjil. Ganjil plus ganjil sama dengan genap, maka cetak benar. Jika ganjil plus ganjil sama dengan ganjil, maka cetak salah. Oke, kita ke deskripsi programnya. Ada mulai, masukkan bilangan pertama dan simpan dalam variabel A. Kemudian masukkan bilangan kedua dan simpan dalam variabel B. Lalu periksa apakah kedua bilangan genap. Jika kedua bilangan A dan B adalah genap, tampilkan benar. Jika tidak, periksa apakah bilangan pertama genap dan bilangan kedua ganjil. Jika ya, tampilkan salah. Jika tidak, periksa apakah kedua bilangan ganjil. Jika jika iya, tampilkan benar. Kemudian programnya selesai. Lalu untuk sudutnya ada var. Kita inisialisasikan dulu A dan B itu bertipe integer, kemudian begin untuk mulai, lalu meminta input dari pengguna dengan mengetikkan masukkan bilangan pertama, kemudian akan disimpan di A, kemudian masukkan bilangan kedua akan disimpan di B. Lalu memeriksa kondisi bilangan genap atau ganjil. If A mod 2 sama dengan 0 and B mod 2 sama dengan 0, maka readline benar atau kedua bilangan genap. Kemudian else if A mod 2 sama dengan 0 and B mod 2 bisa kecil dari 0, maka readline salah. Bilangan pertama genap, bilangan kedua ganjil. Else if mod 2 sama dengan 0 and B mod 2, maka maka readline benar jika kedua bilangannya ganjil. Nah, kenapa di sini nggak dimasukin? eh, Tadi kan katanya genap-genap, jika hasilnya genap maka benar. Terus genap-genap jika hasilnya ganjil maka eh, salah. Terus apa lagi ya? Genap ganjil jika hasilnya genap maka benar. Terus genap ganjil jika hasil ganjilnya salah. Kayak genap plus genap itu nggak mungkin hasilnya ganjil. Jadi cuma kita masukin di sini genap plus genap itu benar karena nggak ada kemungkinan genap plus genap itu bakal ngasilin hasil yang ganjil. Terus untuk genap plus ganjil itu nggak akan pernah hasilnya jadi genap. Maka di sini kita buat salah. Terus untuk ganjil plus ganjil itu juga nggak akan pernah ngasilin hasil yang ganjil. Makanya di sini kita buat ganjil plus ganjil itu benar. Oke, kemudian ada N dan selesai. Ini untuk flowchartnya, nih kondisinya. Jika iya maka cetak benar, jika tidak maka lanjut lagi. Jika iya cetak salah, kemudian cek lagi, jika ia cetak benar, kemudian selesai. Ini untuk coding programnya. Nih, lalu ada penjelasan codingnya. Seperti biasa, kita memasukkan input iframe untuk input pustaka, input dan output.
Kemudian ada using namespace std agar tidak perlu menambahkan stds di awal setiap menggunakan fungsi in dan cout atau yang lainnya. Kemudian ada in main atau fungsi utama tempat pertama kali program dijalankan atau eksekusi. Kemudian ada kurung crawl buka awal dari blok tunggu fungsi main atau program akan segera dimulai. Kemudian in AB mendeklarasikan dua variabel bertipe integer untuk menyimpan input dari pengguna. Kemudian cout masukkan bilangan pertama itu menampilkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan bilangan pertama. Kemudian si in A meminta menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel A. Kemudian si out masukkan bilangan kedua itu menampilkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan bilangan kedua. Kemudian si in B dia menerima input dari pengguna untuk menyimpannya ke variabel B. Kemudian if A modulo 2 sama dengan 0 dan B modulo 2 sama dengan 0, maka ini untuk mengecek apakah kedua bilangan genap. Jika ya, si out benar. Jika tidak, maka dicek lagi. Jika A modulo 2 sama dengan 0 dan B modulo 2 tidak sama dengan 0, maka cetak salah. Kemudian, jika A modulo 2 tidak sama dengan 0 dan B modulo 2 tidak sama dengan 0, maka cetak benar. Lalu ada kurung crawl tutup, itu untuk menandakan akhirnya program. Oke, keraningnya. Ini untuk codingannya. Nah, kita running. Lalu kita masukkan genap plus genap, terus genap plus ganjil, lalu ganjil plus ganjil ya. Yang pertama ini genap plus genap ya. Kita masukin 8. Bentar, kita masukin 8 dengan, jangan 8 deh, dengan 4. Ya, dia hasilnya bakalan muncul benar. Oke, sekarang ganjil plus genap ya. Kemudian kita masukkan 9, kita masukkan 6. Oh enggak, ada sifatnya. Ya, ada. Oh, dia kebalik ya. Oke, oke. Oke, kita cek. Dari genap baru ganjil, bukan ganjil baru genap. Sensitif itu ya. Genap, terus ganjil. Nah, maka dia akan menampilkan salah. Oke, sekali lagi untuk ganjil plus ganjil. Lanjutkan 7 plus 5. Oke, dia akan menampilkan benar. Oke, baiklah. Ini uh, mungkin ini saja penjelasan dari gadis untuk soal yang ke-9 ini. Sekian dari gadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.